untuk mencukupi kebutuhan pribadi dan kelompok. Modusnya pada saat itu ketika saya bergabung adalah dengan pola yang perampokan versi yang pembantu rumah tangga. Jadi caranya pada saat itu mudah. Kita cukup siapkan 5 orang, kita beli koran yang banyak lowongan, kita nyari komplek yang elit. Jadi kita masukin nggak usah pakai lama. Itu 1 hari 2 hari mas, rumah kosong, udah. Kita bawa mobil kayak orang pindahan. Jadi pada waktu itu jika ada melihat informasi di media maupun di koran, ada pembantu baru kerja 1 hari gasak harta majikan, itu dulu gerakan NI semua ya dapat dipastikan itu. Teman-teman Mas Ken juga gitu? Iya, satu grup dulu. Modus perampokan dengan selubung pembantu rumah tangga itu masih berlangsung sampai sekarang? Oh, sekarang enggak. Mereka mengganti modus karena dianggap itu tidak aman. Mereka sekarang mengerahkan 10.000 jamaah untuk Jakarta. 10.000 jamaah? Mereka kan tadinya di Jawa Tengah yang luar biasa sukses dalam hal proses pencarian dana dengan modus amal tersebut. Nah sekarang modus ini diimpor ke Jakarta, dan ini cukup sukses juga di Jakarta, menghasilkan dari per orang aja per hari bisa jutaan. Dan ini 10.000. Mana saja itu jutaan, itu bukan mereka dari rumah tangga lagi kan? Kalau rumah tangga itu sudah tidak aman bagi mereka. Sekarang beralih ke yang tadi amal, dengan mereka mengatakan ini dari Yayasan Yatim Piatu misalnya, dan ada beberapa yayasan yang sudah kami identifikasi positif masuk dalam gerakan ini gitu kan. Bentuk perampokannya lebih mengarah kemana sekarang? Kalau perampokan sekarang mungkin untuk yang ke arah kriminal mungkin sekarang udah enggak ya, karena itu sensitif sekali, masyarakat juga sangat waspada. Jadi sekarang sudah mungkin dapat dikatakan sudah nggak ada. Mereka mengambil cara kalau untuk yang kelompok karyawan termasuk dari daerah seperti itu. Cuman kalau untuk yang mahasiswa, mereka masih kalau untuk penipuan versi laptop, kehilangan laptop, nabrakin mobil teman, pokoknya penipuan agar orang tua mengeluarkan sejumlah duit. Mas Ken, seperti itu. Kalau baca di sini, ini kan sepertinya muatan dakwahnya besar. Iya. Tapi sebagai orang dalam atau bekas orang dalam, sebetulnya motif organisasi ini betul-betul keagamaan atau ada motif lain, Mas? Kalau para jamaahnya mengatakan mereka yakin bahwa negara Islam akan tegak, katanya 2009 ternyata mundur lagi, katanya 2012 kelak RI akan hancur dan mereka akan berkuasa, dan presidennya sudah jelas yang memimpin juga di sebuah pesantren di Indramayu, Panji Gumilang. Konon katanya, nggak tahu masih mundur lagi apa enggak begitu. Kalau informasi yang diperoleh saat ini, siapa presidennya saat ini? Panji Gumilang yang juga menjabat sebagai pemimpin pesantren di Al Zaitun. Berarti betul ya motif agama murni ya, kalau hanya berdasarkan penjelasan itu tadi? Sebenarnya bukan itu sebagai hanya kedok saja. Bagaimana supaya para jamaah itu memberikan harta semuanya dengan alasan perjuangan. Itu saja, itu cara mencari dana dengan kedok agama. Dan uang itu digunakan uang itu semuanya juga diarahkan lari kepada satu rekening Panji Gumilang. Dan dimanfaatkan untuk? Nah, itu yang tidak pernah kami tahu. Jadi itu apa dipakai buat pembangunan semuanya atau dikorupsi, kita karena nggak bisa cross check. Ada pembelian senjata atau apa gitu, Mas? Kalau pembelian senjata belum saya informasi, cuman kalau pelatihan kayak militer di sana sudah ada, tempatnya di Subang. Iya. Oke. Kabarnya juga sudah ada gubernur-gubernur begitu ya kabarnya? Mereka sudah lengkap dari RT RW, desa sampai gubernur sama presiden sudah lengkap. Saat ini ada gubernur di mana saja mungkin? Sudah lengkap seperti di RI juga. Bahkan 33 provinsi ada? Lebih dari itu mungkin ya, karena mereka kan ada sudah tersebar di seluruh Indonesia. Maka mereka sekarang mau mendirikan ratusan pendidikan, tapi bukan atas nama Al Zaitun, dengan propaganda di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Termasuk salah satunya di Dumai yang sekarang bermasalah di Pulau Rupat. Itu atas hibah tanah dari bupati yang hari ini katanya bermasalah, akhirnya proyeknya berhenti. Mas Ken sudah keluar dari kelompok itu dan sekarang berbincang, mengeluarkan apapun yang Mas Ken ketahui dari kelompok itu. Nggak takut? Sebenarnya masalah takut sih enggak ya, cuman kami ingin apa yang pernah kami alami ini, termasuk kami juga berkumpul dengan para mantan, ingin memberikan apa yang pernah kami alami itu kepada masyarakat supaya masyarakat waspada. Karena gerakan ini berbahaya, mereka seperti multi level. Ada teror yang dirasakan oleh Mas Ken mungkin? Kalau teror itu hanya sekedar ancaman SMS ataupun telepon, itu wajar lah. Karena dulu kita juga sering meneror orang ketika saya menjabat di sana gitu kan. Apa motivasi Mas Ken mengeluarkan ini semua? Ya kami nggak ingin lah, cukup kami saja yang menjadi korban. Kami nggak ingin masyarakat yang lain, terutama generasi muda sebagai penerus bangsa kan. Jadi ini berbahaya karena mereka seperti multi level. Dari satu orang nanti merekrut lagi yang lain, dan biasanya teman-teman. Mas pernah ada di dalam dan kemudian berhenti, kenapa?
Di sana kalau kita belajar Islam ya, otomatis setiap hari kita harus bertambah baik akhlaknya, bertambah baik ilmunya, bertambah baik tingkah lakunya. Kita di sana semakin hari nggak sholat, karena sholat itu dibagi dua. Sholat ada sholat ritual, ada sholat universal. Jadi sholat ritual itu ketika negara Islam belum menang itu belum wajib. Besok kita akan melakukan sholat yang 5 waktu. Ketika negara Islam sudah menang gitu kan, sholat sih boleh-boleh saja apalagi ketika ada jamaah baru kan, supaya nanti tidak curiga. Kalau menurut saya dari segi modus perekrutannya atau metode perekrutannya tidak terlalu luar biasa. Karena kebanyakan sekte-sekte yang gelap, sekte-sekte yang misterius juga melakukan proses perekrutan dengan cara yang kurang lebih sama. Alhasil bagaimana kita bisa memastikan bahwa ini NII atau jangan-jangan juga banyak kelompok lain dengan modus yang sama tapi tidak memakai dengan nama yang berbeda begitu. Atau Ada satu identifikasi yang jelas, mereka kan ketika sudah masuk dalam kelompok ini minimal sudah ditilawah tadi, sudah dimasukin beberapa materi, mereka pasti akan disuruh tutup mulut. Kamu itu sedang mendapatkan materi 50%. Jadi kamu nggak boleh ngomong kemana-mana sebelum mendapatkan 100%, daripada nanti kamu dianggap oleh masyarakat itu nggak benar, nggak waras segala macam. Jadi kamu suruh diam. Setiap jamaah baru harus diam, nggak boleh ngomong ke keluarga, ke teman. Itu salah satu ciri khusus. Selain NII ada yang memakai modus serupa? Mereka kebanyakan ya begitu, tapi yang paling ketara di dalam ini adalah NI yang KW9 nih, Komandemen Wilayah 9 ini yang Al Zaitun. Ya, nanti kita lanjutkan lagi ya Mas Reza dan juga Mas Ken. Kita belum mendengarkan apakah dari sepanjang penjelasan Mas Ken tadi ada mengerucut yang juga dirasakan oleh Pak Nurdin begitu ya. Nanti dijelaskan di segmen selanjutnya Pak Nurdin. Kita akan kembali lagi usai jeda pariwara.